Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab Sya'rani akan menjelaskan teman-teman bagaimana level-level orang yang belajar kitab kuning. Jadi ada beberapa level seseorang santri atau orang yang belajar kitab kuning dalam mempelajari atau memahami sesuatu ibarat ataupun penggambaran suatu ibarat. Jadi ada 4 level di sini yang saya cantumkan. Orang-orang yang belajar kitab kuning itu ada 4 level. Level itu dalam bahasa Arab berarti martabah. Martabah itu martabatul ula. Jadi level yang pertama. Jadi orang yang level pertama ini adalah orang yang masih terbata-bata atau bahkan dia tidak bisa membaca kitab kuning. Nah, orang ini digolongkan sebagai level yang pertama. Level yang pertama dalam arti level yang paling bawah. Artinya orang yang santri atau orang yang mempelajari kitab kuning yang belum bisa membacanya, berarti dia itu berada pada level yang pertama, yaitu martabatul ula. Jadi, ya, orang yang berada pada martabatul ula ini, ya, ada solusi-solusi yang dia harus lakukan. Yang pertama adalah mempelajari dasar-dasar nahu dan dasar-dasar saraf. Nah, Abdi akan menjelaskan ya, secara rangkum ilmu nahu yang dasar. Jadi ilmu nahu itu sebenarnya isinya ada 3. Jadi ada 3 dasar dalam ilmu nahu. Ya. Yang pertama namanya dasar pertama. Ini membahas tentang macam-macam atau bentuk-bentuk kata. Nah, jadi pada dasar yang pertama ini, orang yang berada pada level yang pertama harus mempelajari macam-macam kata. Nah, kata itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga adalah huruf. Nah, jadi sebelum dia mempelajari kitab, dia terlebih dahulu harus mengenal kata. Pertama isim, kedua fi'il, yang ketiga huruf. Dari apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu huruf, kemudian tanda-tandanya, kemudian bagiannya, dan semuanya. Nah, itu berada pada dasar yang pertama. Yang kedua adalah dasar yang kedua. Nah, dasar yang kedua ini berisikan tentang i'rab dan macam-macam atau bagian i'rab. Nah, dan amil-amil yang merubah baris daripada kata itu. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh martabatul ula atau yang berada pada level yang pertama. Dan dasar yang ketiga itu adalah memahami kedudukan atau mahal daripada kata itu. Ya. Itu diistilahkan dengan kedudukan. Apa kedudukannya atau apa mahalnya. Ini ada 3 bagian. Yang pertama, mahallur raf'i, artinya dia itu keadaan bersdapan. Keadaannya bersdapan, ada 7 kedudukannya. Nah, jadi keadaannya yang dia kata itu bersdapan, maka dia itu ada 7 kedudukannya. Yang pertama fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan saudara-saudaranya, khabar inna dan saudara-saudaranya, dan tawabi'. Tawabi' itu ada 4. Pertama na'at, kedua ataf, ketiga taukid, yang keempat badal. Nah, itulah secara rangkum tentang ilmu nahu. Adapun saraf itu ada 3 pembahasannya. Yang pertama adalah seperti tadi bentuk kata, yaitu dari isim, fi'il, huruf, kemudian isim itu ada pembagiannya lagi. Nah, yang kedua adalah tasrifannya. Tasrifannya ada 2 di sini. Pertama, tasrifan lugawi, yang kedua adalah tasrifan ma'nawi. Nanti kalau mau lebih jelas lagi, ikutilah channel ini atau video ini selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara membuat tasrifan itu sendiri. Karena ada pembahasan-pembahasan yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat atau mentasrifkan kata-kata itu. Nah,
Itulah sekedar dasar. Adapun i'lal, kemudian yang lain sebagainya itu berada pada kitab yang lebih agak tinggi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah level yang kedua atau martabatus tsani, yaitu martabat yang kedua, level yang kedua, santri yang berada pada level yang kedua, ini level yang kedua ini adalah ya orang yang sudah baca kitab. Jadi setelah dia mempelajari dasar, pasti insya Allah kalau dia memang memahaminya, pasti sedikit demi sedikit dia bisa baca kitab. Ya, itu setidaknya dia bisa membaca kitab tak hanya terbata-bata. Nah, itu. Adapun yang bisa baca kitab juga termasuk pada level yang kedua ini. Ya. Orang yang bisa baca kitab atau baca kitab secara terbata-bata. Dan juga definisi daripada level yang kedua ini adalah orang atau santriwati yang bisa mengartikan perkatanya. Jadi itu definisinya dari martabatul tsani. Nah, setelah mereka tahu dirinya atau kita tahu diri bahwasanya kita berada pada level yang kedua, artinya bisa baca kitab, bisa mengartikan perkata, maka perhatikan solusi-solusinya. Apa sih kekurangan pada level yang kedua ini? Nah, pada pengalaman Abdi, jadi banyak, kemudian Abdi juga termasuk, juga ada juga banyak adik-adik Abdi, kemudian teman-teman diskusi juga, mereka itu bisa membaca kitab, bahkan mereka bisa baca kitab dengan lancar, bahkan bisa membaca kitab, mengartikan kitab per kata-kata. Tapi tatkala mereka baca kitab, kemudian mengartikan perkata, mereka tidak memahami ibarat itu. Nah, jadi orang yang bisa baca kitab, mengartikan perkata, belum tentu, ini belum tentu mereka bisa memahami ibarat itu. Jadi itulah tingkat yang kedua ini. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dia harus terus-menerus melatih diri. Ya. Baik dengan sendirinya atau di depan ustaznya. Sebab ini perlu ada bimbingan. Kalau hanya belajar sendiri, dia tidak mungkin bisa. Bahkan nanti dia akan mengada-ngada daripada maksud ibarat itu. Jadi perlu dia itu mempelajari atau belajar ibarat itu pada orang-orang atau guru-guru yang sudah memahami ibarat itu sendiri. Ya, jadi itu solusinya. Yang ketiga atau martabatus salis, level yang ketiga adalah orang yang sudah bisa membaca kitab, mengartikan perkata, memahami ibarat. Nah, terkadang dia bisa memahami, dia bisa membaca, mengartikan perkata, bahkan dia itu bisa memahami ibarat itu. Akan tetapi tatkala dihadapkan dengan permasalahan, dihadapkan dengan dihadapkan dengan murid-murid atau teman-teman diskusinya, mereka tidak bisa menjelaskan. Nah, apa sebab mereka tidak bisa menjelaskan? Mereka tidak bisa menggambarkan permasalahan daripada ibarat. Nah, itulah masalahnya. Jadi masalah daripada martabatus tsalis ini, artinya martabat yang ketiga ini, level yang ketiga ini adalah dia tidak bisa menggambarkan gambaran permasalahan daripada ibarat itu. Kekurangannya dalam bahasa Arab itu adalah taswirul masail, menggambarkan permasalahan yang dia hadapi. Nah, itulah kekurangan ini. Caranya, solusinya daripada permasalahan ini adalah dia harus membaca beberapa referensi yang lain. Artinya dia harus membaca kitab-kitab yang lain untuk bisa memahami bagaimana cara menggambarkan permasalahan itu. Karena beda-beda ulama berbeda-beda cara menjelaskannya. Ada ulama yang menjelaskan secara definisi saja, tidak memberikan contoh. Ada ulama yang memberikan contoh, tapi jarang memberikan definisi. Ada juga yang mengkombinasikannya. Nah, itu ada beberapa luar biasa ulama-ulama mereka. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kealiman para ulama-ulama kita. Maka banyaklah belajar, banyaklah membaca daripada kitab-kitab ulama-ulama yang yang beda cara menjelaskannya. Kemudian martabatus rabi' atau martabatul akhir. Ini adalah tingkatan yang ketiga. Orang yang sudah berada pada tingkatan yang ketiga ini adalah orang yang luar biasa. Inilah yang pantas dikatakan ustaz. Ini yang pantas
yang dikatakan orang yang alim. Nah, bagaimana gambaran yang ketiga ini? Nah, ini tidak punya celah. Ini tidak punya celah. Ini tidak punya celah, tidak punya kekurangan-kekurangan. Memang setiap orang itu memiliki kekurangan, tapi dalam level yang keempat ini saya katakan bahwasanya dia itu tidak memiliki kekurangan. Dia bahkan harus terus mengasah kemampuannya. Siapa yang memiliki level yang keempat ini? Level yang keempat ini dimiliki oleh orang yang pertama, ini ciri-cirinya adalah orang yang bisa membaca kitab. Begitu pula dengan lahjahnya. Lahjahnya itu adanya bagaimana titik komanya saat membaca. Yang kedua adalah dia bisa mengartikan perkata. Nah, perkata. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa memahami ibarat yang dia baca. Yang keempat, dia bisa menggambarkan ibarat yang dia baca. Yang kelima adalah dia bisa istinbatul masail. Artinya mengambil permasalahan daripada ibarat yang dia baca. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti dalam kitab Matan Jurumiyah misalkan ya, tentang fa'il ya, fa'il ini. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Huwa, fa'il itu adalah isim al-madhkur, ismu al-marfu', isim yang berbaris depan, al-madhkur yang disebut dia itu, fa'il itu, qablahu sebelum fa'il itu, fi'luhu fi'ilnya. Artinya, ya, itu secara perkata. Setelah dia memahami secara perkata, apa maksud daripada ibarat itu? Bahwasanya fa'il adalah isim baris depan yang disebut sebelum fa'il itu ada fi'il. Berarti fa'il itu adalah isim baris depan yang disebut setelah fi'il. Nah, itulah maksud ibarat. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Cara menggambarkannya itu adalah ada beberapa, baik dengan penjelasan ataupun contoh. Contohnya, ja'a Zaidun. Ja'a isim fil huruf fi'il. Zaidun isim fil huruf isim. Isim ini sedang siapa? Depan Zaidun. Nah, dia itu berada setelah fi'il atau sebelum fi'il? Setelah fi'il. Maka inilah yang dimaksud dengan fa'il. Isim baris depan yang jatuh setelah fi'il. Itu gambarannya. Nah, kemudian yang kelima adalah bagaimana cara mengistinbat masalah daripada ibarat itu. Jadi katanya fa'il adalah isim baris depan. Bagaimana kalau isim baris atas? Bagaimana kalau isim baris bawah? Bisa nggak berubah jadi fa'il? Nah, dari sanalah dia itu mengistinbat hukum. Kemudian itu. Nah, kemudian bagaimana kalau isim baris depan itu berada sebelum fi'il? Bisa nggak berubah jadi fa'il? Nah, itu ada permasalahan. Kemudian timbul permasalahan. Dia bisa menjelaskan permasalahan yang dia timbulkan. Maka itulah orang yang pantas dikatakan ahli. Nah, atau kalau dia itu memang dalam ilmu fikih, begitu juga tidak hanya pada ilmu nahu, ilmu saraf, dia itu juga bisa seperti itu pada fan-fan ilmu yang lainnya, fikih, mantek, balaghah, kemudian falak, faraid dan lain sebagainya. Itulah macam-macam kategori-kategori santri atau santriwati atau orang yang mempelajari kitab kuning. Nah, sekarang kita tahu diri, kita lihat diri bagaimana atau di mana letak kita. Nah, tatkala kita dikatakan ustaz, pantaskah kita dikatakan ustaz? Di mana letak kita? Nah, itu. Tapi ustaz itu juga bisa dipergunakan bagi orang yang soleh, yang mengamalkan ilmunya. Itulah dinamakan ustaz. Maka lihatlah derajat-derajat kita saat belajar ilmu atau belajar ingin mengetahui kitab kuning. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.